Qin Yichen memeluk Putri Wen Qing. Dia menggertakkan giginya untuk memberi dirinya keberanian, tetapi seolah-olah dia mengatakan fakta yang tidak bisa lebih umum. Itu karena semangat juangnya telah ditempa ribuan kali, dan itu kepercayaan diri yang menyertai kekuatannya untuk menjadi lebih kuat. Dia bisa menginjak kaisar berhala, tetapi tidak masuk akal bahwa dia tidak bisa menginjak gagak emas silang. Meskipun gagak emas silang tampaknya lebih ganas daripada kaisar berhala. Namun semangat juang Qin Yichen tidak pernah goyah, karena goncangan tidak ada gunanya. Dia merasa bisa menang. Siapa lidah meski Wayang tidak memiliki batas-batas perbuatan surgawi. Sekalipun kekuatan Wayang sudah cukup untuk meremukkan putra Baize. Bahkan Qin Yichen tidak memiliki berkah dari kontrak surgawi. Tetapi terkadang, kepercayaan diri adalah suatu keharusan. Qin Yichen perlahan melangkah ke tirai cahaya, yang tampaknya mengarah langsung ke puncak kota Wuxin. Dan penguasa kota Wuxin secara pribadi mengundang semua keluhan dan keluhan menjadi jelas. Bagian atas kota Wuxin disebut Wuxin Hall. Cahaya ilahi di aula luar biasa, dan ada pola Tao di mana-mana. Pilar surgawi adalah balok kuil, dan langit penuh dengan lukisan dinding. Namun, istana Wuxin sangat sunyi. Itu tidak sunyi, tetapi benar-benar tidak bernyawa. Meskipun pengadilan surgawi Kaisar Surga adalah tempat di mana surgawi mungkin berkumpul, para raja dan menteri berada di kuil yang sama. Dan perselisihan yang tak terhitung jumlahnya. Keluhan dipentaskan selama ratusan juta tahun. Tetapi paksaan kuil Wuxin adalah semacam ketidaknyamanan yang menyesakkan. Kuil seperti namanya. Seolah-olah di kuil ini, detak jantung semua orang telah ditekan dan dihentikan. Di mana ini? Tolong. 10. Yang mulia. Yang mulia, selamatkan aku. Pada saat ini, kuil Wuxin penuh dengan kebisingan. Dan ada orang-orang kuat yang telah diangkut kemana-mana. Tidak masalah jika mereka terlibat di kota Wuxin, dan kuil ini membuat mereka sangat ketakutan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, tubuh kaisar yang agung dengan sayap kurus terbang di kuil, dan pada saat dia melihat tubuh kaisar itu, banyak pria kuat hampir pingsan. Kaisar, boneka kekaisaran? Tanda seru. Ini adalah boneka kaisar yang lolos dari tangan Qin Yichen, telah ditarik kembali. Di aula Wuxin, pemetik gagak emas berdiri dengan bangga. Meskipun boneka itu sangat jenaka dan tidak membiarkannya berdiri di aula kosong, dia duduk tinggi di singgasana yang tampak seperti roda gigi dan sisa pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Jinwu Silang masih agak tidak puas. Kamu mengundang putra Baize, kamu tidak muncul sendiri? Berdiri di samping Jinwu Silang, dia masih boneka asli, dan boneka asli masih bersembunyi di balik layar. Belum diperlukan. Suara boneka itu dingin, dan bahkan tiba-tiba, sepertinya dia mengerutkan kening karena suara itu. Tiba-tiba dia melihat ke bawah. Dan suaranya sangat dingin. Diam. Satu kata terucap, dan metode diikuti. Dalam sekejap, kuil Wuxin, yang telah berseru dan menjerit, tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Orang-orang kuat yang tersapu juga berlutut di depan paksaan yang mengerikan itu. Di tanah, boneka itu berdiri di sana, seperti penguasa kota, menatap orang-orang yang berlutut. Putra Baize akan datang, dan kaisar ingin membunuh putra Baize. Apa? Tanda seru. Baik. Putra Baize, Tuan Bai ada di sini. Kita, mari diselamatkan. Dia bonekanya. Tanda seru. Hanya dalam satu kalimat, ada begitu banyak informasi. Putra Baize ada di sini. Dan tidak hanya di kota Wuxin, tetapi bahkan di sini segera. Dan makhluk yang berdiri dengan 10 yang mulia ini tampaknya adalah Raja Kota Wuxin. Banyak pembangkit tenaga listrik benar-benar merosot ke tanah. Mereka hanya ingin mengambil beberapa kebocoran di kota Wuxin. Tetapi mereka tidak berharap untuk bertemu dengan keberadaan mengerikan yang berpura-pura menjadi kaisar. Terutama setelah melihat metode kota Wuxin akhir-akhir ini, benar-benar seperti kota pembunuh. Tidak mungkin untuk dipertahankan. Mereka seperti jatuh ke dalam sangkar tupai. Namun, seruan di aula segera menjadi tenang. Karena Wayang itu tampak sangat tidak sabar. Karena semut-semut ini mengabaikan apa yang baru saja dikatakannya. Jadi dia menginjak kakinya, dan semut yang berani mengeluarkan suara tadi mati. Keheningan sesederhana ini. Tetapi kaisar boneka tampaknya tidak terjadi apa-apa, dan melanjutkan, kaisar ini tahu kekuatan sampah Anda, dan tidak mengharapkan Anda melakukan apapun. Kaisar hanya akan mengatakannya sekali. Nanti, anak-anak Baize akan datang. Anda bisa menggunakan panah rahasia untuk menusuk mereka, atau menghalangi mundur mereka. Singkatnya, gunakan semua keahlian Anda, karena hanya putra Baize yang mati. Di kota Wuxin. Untuk keluar dari kota Wuxin hidup-hidup. Di sisi lain, jika putra Baize melarikan diri, maka kamu harus mati. Boneka itu menggambar umpan meriam. Tidak, ini bukan menggambar. Itu seperti menggunakan sampah. Dia bahkan menyimpulkan peran yang dapat dimainkan oleh orang-orang kuat ini secara akurat dalam beberapa kata. Tidak hanya itu, kecuali untuk perintah merendahkan boneka itu,
Yang paling menakutkan para pembangkit tenaga listrik ini adalah bahwa itu adalah tatapan kejam ke bawah. Dan itu adalah ancaman tanpa keraguan. Itu bahkan bukan ancaman. Itu seperti hadiah boneka, menunjukkan cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Ini seperti memperlakukan sampah dan kemudian mengajarinya cara memainkan peran satu-satunya. Inilah alasan mengapa banyak orang kuat paling ketakutan. Hal yang paling menakutkan adalah Yang Mulia tampaknya telah menyetujuinya. Banyak orang kuat ingin meminta bantuan, dan ingin memohon Yang Mulia 10 untuk menjadi tuannya. Tetapi melihat adegan di mana boneka itu barusan diinjak, itu berubah menjadi awan darah. Dan sekarang tampaknya telah diserap dan meleleh di lantai. Dan tidak ada tulang yang tersisa. Banyak orang kuat yang benar-benar tidak berani mengatakan apa-apa. Terlebih lagi, mereka juga tahu betapa Jinmu Silang ingin membunuh putra Baize. Jinmu Silang memang sedikit tidak senang. Yang membuatnya tidak senang adalah boneka itu bahkan lebih sombong darinya. Tetapi dia memperlakukan orang-orang ini. Sebelum melangkah ke kota Wuxin, bukan karena dia tidak pernah memberi orang-orang ini kesempatan. Tentu saja, 90% dari banyak pembangkit tenaga listrik yang berlutut di tanah saat ini tidak memiliki nilai untuk dimenangkan. Namun, orang-orang yang benar-benar layak untuk dilindunginya telah lama membelot kepadanya. Apa kasihan kematian bagi yang lainnya? Bocah iblis ajaib itu berdiri di aula Wuxin. Mereka setidaknya berdiri. Dua bocah Tao yang tidak setinggi beberapa siluet berlutut tidak mendengarnya pada saat ini. Mereka mengangkat kepala dan menunjuk ke Kaisar Boneka. Hei, siapa yang kamu gertakan? Jika putra Baize tidak mati, kita harus mati. Apakah kamu mengajari kami melakukan sesuatu? Bocah iblis itu bahkan lebih berniat membunuh. Dengan wajah mengerikan seperti iblis. Aku tidak senang. Dan bantu putra Baize membunuhmu. Bukan. Ini bukan untuk membantu putra Baize. Atau untuk membunuhmu. Menanggapi keributan seperti itu, topeng emas gelap Kaisar Boneka memutar lagi. Seolah-olah berubah menjadi wajah tersenyum. Hanya untuk melihatnya sedikit bersandar. Seolah menghadap lebih jelas. Sebenarnya, jika kamu tidak memiliki pendukung, kamu semua harus mati di sini. Ini membuat anak ajaib motong kesal. Mereka segera naik ke langit, tidak mau diabaikan. Dan Jinmu Silang juga mendengar sesuatu yang tidak nyaman. Dia tahu betul bahwa Kaisar Boneka juga menyuruhnya untuk mendengarkan. Jadi Jinmu Silang berkata dengan dingin, semakin sedikit Anda dapat melihat apa yang dimiliki orang lain. Lebih baik setia kepada saya. Jika Anda adalah pendukung Anda di Istana Iblis Kuno, Anda dapat melakukan hal yang sama. Boneka itu mengangkat senyumnya dan berhenti berdebat dengan Jinmu Silang. Mereka berdua mengatakan yang sebenarnya, dan bahkan menyelesaikan putra Baize. Keluhan mereka akan berlanjut.